Kompas.com. Di video kali ini Claudia akan mereview motor. Ini adalah motor listrik United TX 3000. Jadi teman-teman, motor ini dia motor listrik yang kemarin baru aja diluncurkan waktu IMOS 2022. Nah, motor ini tuh dia mengutamakan kecepatan, jarak tempuh, dan yang pastinya ramah lingkungan karena ini adalah motor listrik. Nah, daripada kelamaan, kalau teman-teman penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Kita langsung ke videonya aja yuk. United TX 3000. Jadi United itu kan dia memproduksi sepeda. Nah, sekarang United itu memproduksi motor listrik. Jadi motor listrik yang ada di sebelah Claudia ini merek lokal ya. Kalau misalkan kita lihat dari desainnya, ini emang keren banget ya. Nggak kelihatan kayak motor listrik. Seperti yang di sebelah sini ada windshield yang bikin motornya kelihatan tambah lebih sporty. Terus juga lampu-lampunya ini semuanya sudah LED. Dan kalau malam lampunya itu terang banget. Terus untuk bagian kaki-kakinya, ukuran bannya dia 12, 120, 70. Terus remnya juga sudah disc brake dan kaliper 2 piston. Masuk ke bagian sampingnya, kalau kita lihat dari samping itu bentuknya mirip NMAX ya. Dari segi panjang, dimensinya itu mirip banget. Nah, ini kita lihat di sini pijakan pengemudinya itu dari besi. Nah, terus juga untuk standarnya dia juga sudah dari besi, standar samping. Dan pijakan penumpangnya juga dari besi. Terus di sini ada bracket box dari besi juga. Untuk bagian kaki-kaki, di sini ukuran bannya dia sama kayak yang depan, ukuran 12, 120, 70. Remnya juga sudah disc brake, kaliper 2 piston. Untuk armnya dia juga sudah dari besi. Dan di sini shock breakernya dia ada 2, ada tabungnya juga. Dan lampu belakangnya juga sudah LED, sama seperti yang depan. Sekarang, kalau dia mau ngasih unjuk ke teman-teman bagian dari jok, bagasi, dan baterainya. Bagasinya kita buka lewat sini. Nah, ini tanpa kita dorong, dia udah bisa kebuka sendiri karena dia udah ada hidroliknya. Dan ini hidroliknya ada 2 nih. Sebenarnya 1 aja udah cukup, tapi di motor ini ada 2. Terus ini dia bagasinya, dia muat buat 1 helm. Nah, ini kita coba masukin 1 helm. Nah, jadi dia muat ya 1 helm dan bisa ditutup juga. Oke. Terus kalau dia mau ngasih unjuk baterainya nih sekarang, baterainya juga ada 2, ada di dalam bagasi sama yang di dalam sini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia baterainya ada 2 di sini sama di sini. Nah, kalau di sini cara bukanya tinggal kita giniin aja, dia udah kebuka. Kalau yang ini bukanya lewat tombol yang ini. Oke, jadi baterainya ini ada 2, cuman kalian bisa pakai 1 aja atau mau pakai dua-duanya boleh. Dan untuk pengecasan pun juga sama, itu cuma bisa 1, jadi harus gantian gitu. Kalau yang tombol sebelah sini untuk melepas baterainya. Jadi ini untuk penguncian baterainya, terus bukanya dari sini. Nah, motor ini selain bisa dicas lewat baterainya, dia juga bisa dicas dari motornya. Nah, itu ada di sebelah sini. Dan untuk pengecasan dari motornya langsung pun cuman bisa 1 baterai. Jadi pada saat kalian ngecas lewat motor, baterainya harus ada salah satu yang dicopot. Jadi nggak bisa langsung dua-duanya. Nah, untuk pengecasan, kemarin kan motor ini sudah dites sama teman jurnalis Claudia nih. Udah dites juga nih pengecasannya. Dicas di rumah di kapasitas listrik 3500. Dan baterai ini kan dia ukurannya 1,7 kW. Dan untuk 1 kWh-nya itu di harga 1.600 rupiahan. Nah, jadi untuk mengecas baterai ini dari yang awalnya 40% sampai full itu nggak nyampe 5.000 rupiah lah ya. Dan untuk waktu pengecasannya dari 40% baterainya sampai full itu 2 jam. Dan untuk 1 baterainya dia mampu menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi kalau 2 baterai berarti dia 120 km.
Tapi kalau teman-teman mau menempuh jarak maksimal dari motor ini, kecepatan maksimal yang bisa ditempuh sama motor ini di 30 km per jam. Nah, ini juga joknya dia terbuat dari kulit dan ada dua motif ya. Ini yang kasarnya sebelah sini, ini yang halusnya. Jadi kalau yang kasarnya ini dia membantu banget biar kalau duduk si pengendaranya itu nggak licin pas duduk di sini. Nah, ini untuk joknya dia agak keras ya, cuman nggak sekeras merek sebelah sih, tapi ya udahlah ya. Nah, ini dia stangnya. Jadi di stangnya ini ada motifnya, jadi dia ngebantu juga biar nggak terlalu licin si pengendara. Terus model spionnya juga gede dan lebar, jadinya mudah nih buat ngelihat ke belakang, nggak kekecilan. Terus di sebelah sini ada tombol lampu jauh, lampu sen, klakson, dan mundur. Nah, kalau untuk mundurnya ini mesti ditahan sambil digas. Untuk yang di sebelah kanan ada lampu hazard. Ini ada lampu bisa dimatiin dan dinyalain, sama ada mode berkendara. Nah, mode berkendaranya itu ada 3. Yang pertama di kecepatan maksimal 30, yang kedua itu di maksimalnya 60, dan yang ketiga itu di maksimalnya 90. Teman-teman, ini adalah speedometer dari motor United TX 3000. Jadi speedometernya besar ya, terus juga warnanya dia masih negatif display. Nah, di dalam speedometernya ini ada kecepatan, terus ada lampu sen, dan ini adalah lampu jauh. Terus di sini ada mode berkendara 1, 2, dan 3. Terus ini adalah baterainya nih, ada 2 kan. Ini dua-duanya baterainya masih 88%, dan ini adalah jarak tempuhnya sama odo tripnya. Motornya udah keyless. Wih, ada bunyinya. Keren. Nah, ini untuk buka bagasi ke kiri, kalau ke kanan untuk nyalain motornya. Dan di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk kalian pakai karena motor ini sudah terkoneksi dengan Bluetooth, dan kalian juga bisa denger lagu, radio lewat sini ya. Lewat USB juga bisa nih, di bawahnya ada colokan USB-nya. Jadi udah bisa dengerin lagu, radio, dan ada 2 speaker nih. Di sini udah stereo, plus motor ini juga bisa kalian pakein suara knalpot. Jadi motornya nggak hening-hening banget gitu. Kalian bisa pakein suara knalpot nih di motor ini. Tadi bagian depan udah, samping udah, belakang udah, baterai, jok, semuanya udah. Sekarang kita tinggal test drive nih. Nah, posisi berkendara dari motor ini. Kalau dia tingginya 155, jadi agak jinjit ya naik motor ini. Jadi kalau untuk yang tingginya di atas Claudia itu aman bawa motor ini. Nah, posisi berkendaranya ini nyaman karena walaupun tangannya dia nggak lurus, cuman justru itu yang bikin posisi berkendara kita tuh pas di motor ini. Dan untuk stangnya, karena stangnya modelnya tinggi, jadi dia nggak bikin tangan kita pegel gitu. Sebenarnya sih yang paling enak adalah kita langsung ngerasain pas motor ini jalan gitu kan. Mending langsung aja yuk. Oke, untuk rasa berkendara pakai motor United TX 3000 nih. Kalau misalkan menurut Claudia, motor ini performanya udah oke banget sih. Jadi tarikan motornya ini dia lembut dan bukan tipe yang jambak di awal atau yang gasnya itu kayak ngagetin lah kalau kita baru pertama kali ngegas. Biasanya ada beberapa motor listrik yang sekali senggol dia langsung kayak ngegasnya tuh kaget gitu. Nah, ini enggak. Jadi kalau misalkan motor ini dipakai untuk berkendara sendiri ataupun boncengan sekalipun masih tetap oke dan masih tetap bertenaga. Nah, kalau dia juga coba di jalan konblok, dia itu suspensinya cukup peredam ya. Bukan termasuk suspensi yang keras, tapi juga bukan suspensi yang empuk. Cuman menurut Claudia kalau misalkan suspensi ini bisa dibikin lebih empuk sedikit lagi, motor ini makin oke banget sih. Untuk handlingnya nih, kalau menurut Claudia handlingnya sendiri juga udah cukup oke dan ringan nih. Terutama mungkin buat cewek-cewek yang biasanya bawa motor ngerasa nggak percaya diri pada saat mau belok, takut oleng atau takut jatuh. Nah, di motor ini tuh kalian akan ngerasa nyaman banget pada saat kalian belok karena tipe handling atau tipe setirnya tuh yang enteng. Terus juga motornya sendiri pun dia nggak berat. Jadi motor ini masih nyaman banget lah untuk kalian pakai aktivitas sehari-hari. Oke, setelah melihat motor ini dan mencoba motor ini, Claudia tadi udah mencatat
plus minus dari motor ini. Nah, untuk plusnya nih, motor ini tuh performanya oke. Dia dipakai untuk boncengan berdua pun dia tarikannya masih oke. Untuk handlingnya pun dia juga masih enak. Jadi buat belok-belok dia masih oke. Terus juga motor ini jatuhnya ya praktis ya, karena ini motor listrik, dia simple. Terus juga biaya operasional ngecharge-nya tadi kan murah, dan pajaknya juga murah nih, cuma 56.000 setahun. Terus juga untuk desainnya, ini salah satu desain motor listrik yang cukup oke ya dibandingkan dengan motor listrik lain. Jadi desainnya ya seperti yang tadi kalau dia bilang, nggak kayak motor listrik. Terus untuk lampu depannya dia terang. Selain plusnya pasti ada minusnya juga kan. Nah, jadi minusnya juga tadi udah Claudia kumpulin nih beberapa. Yang pertama itu ada untuk suspensinya. Sebenarnya kalau untuk suspensi dari motor ini, kalau lagi di jalan yang halus itu nggak ada masalah. Motor ini enak-enak aja. Tapi kalau udah mulai masuk ke jalanan yang agak kasar atau ke polisi tidur, nah dia itu reboundnya keras gitu. Jadi kalau misalkan untuk di jalan biasa ya nggak masalah, motor ini enak-enak aja. Coba aja kalau misalkan settingan suspensinya dibikin lebih lembut sedikit lagi, ini pasti motor enak banget dipakai. Yang kedua ada dari segi baterainya nih. Nah, kalau misalkan dari pengalaman pengendara itu baterainya itu boros, tapi sebenarnya bukan diartikan boros ya, tapi satu baterainya itu kan dia mampu sampai jarak 60 km. Nah, sedangkan untuk sampai jarak maksimal 60 km itu kita harus di kecepatan stabil 30 km per jam. Nah, tapi siapa gitu loh yang bawa motor di kecepatan 30 km per jam di jalan raya, yang ada dikelaksonin orang. Jadi mungkin dari situnya ya yang bikin orang-orang mikir kalau baterai motor ini tuh boros. Nah, selanjutnya motor ini juga nggak dapat toolkit ya, harusnya sih minimal dapat ya, kayak obeng lah ya. Nah, selanjutnya itu dari alarmnya. Alarmnya ini agak sensitif ya, padahal posisinya itu udah di unlock. Kayak gini nih, ini kan posisi motornya udah di unlock. Jadi dia agak kesenggol dikit, dia langsung bunyi gitu kan. Kayak misalnya nih tuh, dia langsung bunyi. Jadi ya ini fitur keamanan gitu kan, cuman kan berisik. Tapi kalau misalkan mau yang lebih aman atau lebih praktis lagi ya baiknya dikunci stang aja motornya, nggak usah di unlock aja gitu. Ini bunyi lagi motornya. Selanjutnya untuk kunci keyless-nya itu yang mungkin agak ribet ya. Sebenarnya bukan ribet, tapi orang akan bingung dan nggak gampang terbiasa sama si kuncinya itu. Kalau misalkan kuncinya di lock, itu motornya nggak bisa dimajuin atau dia kekunci, tapi alarmnya kadang suka nyala. Nah, tapi kalau misalkan kuncinya di unlock, ya itu alarmnya tetap bunyi seperti yang tadi kalau dia bilang, tapi itu terjadi kadang-kadang aja. Jadi kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak. Oke, untuk yang terakhir dari speedometernya aja. Kalau malam speedometernya agak terang banget, jadi mungkin agak mengganggu penglihatan kalau kita lagi bawa motornya malam. Oke, mungkin segitu aja untuk video review dari motor listrik United TX 3000. Tadi Claudia juga udah jelasin plus minusnya dari motor ini. Motor ini dibanderol seharga Rp49.900.000 dan kalian sudah mendapatkan 2 baterai kalau beli motor ini. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman tentang motor ini, apakah teman-teman punya pendapat lain tentang motor ini? Boleh aja langsung komen di bawah. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Claudia juga tadi udah nyebutin plus minusnya dari motor ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kupas Otomotif. Kita ketemu lagi kapan-kapan.